tokoh-tokoh seperti Dr. Cipto Mangunkusumo, kemudian Sutomo dan lain sebagainya, ini membentuk yang namanya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908, khususnya tepatnya di 20 Mei 1908. Nah, dari pembentukan organisasi ini kemudian muncul organisasi-organisasi berikutnya yang baik berdasarkan keagamaan maupun kebangsaan. Misalnya muncul organisasi Muhammadiyah, organisasi NU, dan lain sebagainya. Banyak organisasi-organisasi ini. Sehingga kemudian dalam perkembangannya hanya dalam waktu sekitar 20 tahun mereka bisa berkumpul di Jakarta untuk melakukan pertemuan pemuda atau kongres pemuda. Sebetulnya mungkin bisa langsung di slide berikutnya ya. Nah, ini ya. Sebetulnya gagasan atau inisiatif untuk melakukan pertemuan para pemuda itu sudah dimulai di tahun 1926. Namun pada pertemuan di tahun 1926 belum menampakkan hasil dan dilanjutkan pada pertemuan di tahun 1928. Nah, itu dimulai dari bulan Mei ya, bulan April, bulan Mei, dan puncaknya adalah di tanggal 27-28 Oktober 1928. Di mana dalam pertemuan ini, seperti tadi saya sampaikan ketika menyampaikan sambutan di upacara peringatan, pada tanggal 28 Oktober 1928 disepakati atau dibacakan yang namanya Putusan Pemuda-Pemudi Indonesia. Nah, ini putusan ini menyebutkan soal pengakuan bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, ini sebelah kanan ini adalah beberapa tokoh ya, tokoh yang ikut menginisiasi terlaksananya eh, Kongres Pemuda. Sebetulnya banyak, ada sekitar belasan yang ikut, tapi sini hanya beberapa yang coba saya tampilkan. Misalnya ada Supomo ya, ini Supomo nih, Sutomo, ini pendiri organisasi Budi Utomo. Kemudian ada di sana WR Supratman yang tadi saya sampaikan menyampaikan lagu Indonesia Raya. Kemudian ada Muhammad Yamin, ada Mr. Sunario, ada ini dari Katolik, ini ada dari Tionghoa si Kong Leong, dan ada Sugondo. Ini ketuanya, ketua sidang Kongres kedua tahun 1928. Nah, ini beberapa tokoh yang perlu dicatat perannya dalam merumuskan atau menginisiasi terbentuknya atau kesepahaman mengenai keindonesiaan tadi ya. Nah, untuk bertanah air satu, berbangsa satu, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan. Lanjut. Nah, ini dia yang tadi disebutkan mengenai putusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia. Tadinya pertama kami putra dan putri Indonesia mengaku tumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, kalau melihat teks aslinya ini memang tidak ada kata, sorry lagi maga batuk, uh, tidak ada penyebutan kata ikrar pemuda atau sumpah pemuda, tapi judulnya ada Putusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia. Nah, dari mana sumpah pemuda itu ada? Kata sumpah pemuda itu digagas atau diputuskan oleh Presiden Soekarno atas masukan juga dari Muhammad Yamin beberapa tahun setelah Indonesia merdeka untuk memberikan wawasan atau untuk menguatkan wawasan kebangsaan sehingga dipilihlah kata Sumpah Pemuda. Nah, di dalam kata Sumpah Pemuda ini atau ikrar pemuda ini ada tiga tadi, menjunjung tinggi mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan. Nah, ini yang perlu kalian ketahui bagaimana para pemuda di tahun 1928 sudah mulai berinisiasi untuk membentuk negara Indonesia merdeka yang pada saat
yang pada saat itu dijajah oleh pemerintah Belanda gitu ya. Nah, ini juga yang perlu kalian pahami bersama adalah terkait dengan dipilihnya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Kalau kalian tahu tadi kan bahwa pertemuan ini dihadiri oleh berbagai organisasi pemuda ya, pemuda-pemuda dari berbagai organisasi. Ada Yong Batak, Yong Sumatera, Yong Celebes, Yong Ambon. Nah, itu ada di bawah ya beberapa. Nah, ini mereka beragam. Jadi mereka datang dengan ciri khas etnis masing-masing dan juga bahasa masing-masing. Dan mayoritas adalah orang-orang Jawa ya, yang Java itu karena memang Jakarta terletak di Pulau Jawa dan pesertanya banyakkan adalah pemuda-pemuda Indonesia asal suku Jawa yang belajar di sekolah kedokteran atau sekolah hukum Belanda di Jakarta, di Stovia ya. Nah, kalau pada saat itu pemuda-pemuda Indonesia yang asal Jawa egois gitu ya, karena mereka banyak, mereka pasti akan memutuskan bahasanya adalah bahasa Jawa sebagai bahasa persatuan. Karena lebih dari 80% masyarakat Indonesia itu adalah berasal dari suku Jawa, mayoritas dari suku Jawa. Kalau di sini mungkin mayoritas dari mana nih? Dari Sulawesi Selatan ya? Bugis. Cuma yang dari Bugis, yang orang tuanya dari Bugis coba ngacung. Ada nggak? Atau dari Timor? Nah, ini Bugis. Dari Timor. Nah, ini Timor banyak ya. Ini dari Pak Thomas juga dari Timor ya. Iya, ini banyak ada dari Timor, dari Bugis, dari Bone, Toraja. Ya, Toraja juga ada kan. Nah, ini Toraja ini Paskibraka Toraja semua gitu kan. Nah, artinya kalau pada saat itu diambil keputusan berdasarkan suara terbanyak, yang akan menjadi bahasa persatuan itu adalah bahasa Jawa karena pesertanya paling banyak adalah orang Jawa, anak-anak muda dari Jawa. Tapi mereka dengan sikap kebangsaan yang besar, eh, sikap apa namanya yang pandangan yang luas ke depan, mereka tidak menetapkan bahasa Jawa sebagai bahasa persatuan karena mereka menyadari bahwa bahasa Jawa itu tidak mudah untuk dibicarakan, digunakan karena dalam bahasa Jawa itu ada tingkatan-tingkatannya ya. Kalau tingkatan masyarakat biasa ada bahasa Jawa ngoko gitu ya. Tapi kalau tingkatan yang bangsawan, pejabat itu pakai ada bahasa Jawa lagi yang tidak bisa dimengerti oleh masyarakat biasa gitu. Jadi makanya mereka menyadari itu dan juga melihat bahwa sebetulnya di wilayah Nusantara di Indonesia itu ada bahasa yang bisa digunakan dari Sabang sampai Merauke ya, sampai dari ujung Pulau Sumatera sampai ujung Pulau Papua, yaitu bahasa Melayu yang berasal dari Riau. Ini biasa digunakan untuk perdagangan. Ini biasa digunakan. Nah, kemudian mereka menyepakati ini bahasa Melayu ini sebagai mereka menyebutnya sebagai bahasa Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, kita beruntung sekarang kita punya bahasa Indonesia. Kalau tidak, mungkin kita akan kesulitan. Seperti sekarang misalnya saya ke Tawo ini, kalau tidak menggunakan bahasa Indonesia, saya akan sulit. Misalnya untuk bicara bahasa Bugis, bahasa Bone, saya nggak ngerti gitu ya. Atau bahasa Toraja, bahasa Timor, saya nggak ngerti. Tapi kalau dengan bahasa Indonesia, saya bisa bercakap-cakap dengan kalian semua. Begitupun kalau misalnya saya ke Papua, saya nggak perlu susah-susah untuk belajar bahasa Papua. Termasuk Pak Siswanto nih. Pak Siswanto nih dari Jawa, dari Kediri ya, dari Jawa Timur. Beliau bertugas di Kalimantan Utara. Itu pasti sana bahasanya ada bahasa Dayak, bahasa setempat lainnya. Kalau beliau harus bisa berbahasa Dayak, mungkin beliau akan kesulitan gitu ya. Apalagi harus bertemu dengan kliennya gitu. Nah, tapi dengan bahasa Indonesia, beliau bisa bercakap-cakap dengan masyarakat di Kalimantan Utara tanpa harus bersusah-susah belajar bahasa setempat. Tapi ini bukan berarti kemudian kita mengabaikan bahasa daerah ya. Kita tetap menghormati bahasa-bahasa daerah dan bahkan kalau perlu dijaga kelestariannya. Jangan sampai nanti bahasa daerah, bahasa Dayak, bahasa Bugis dan lainnya punah. Ini adalah warisan budaya di mana kita harus berbangga sebagai bangsa yang beragam. Kita punya beragam suku, agama, dan juga bahasa. Ini tetap harus kita jaga karena banyak bahasa-bahasa daerah yang sekarang sudah mulai
punah. Ya, oke, lanjut. Nah, ini yang tadi saya bilang soal lagu Indonesia Raya yang dibawakan oleh Wage Rudolf Supratman. Jadi ini beliau ini sebetulnya semacam apa ya, reka ulang ya, bukan aslinya reka ulang, tapi tampangnya seperti di atas wajahnya beliau. Ini beliau lahir di tanggal 9 Maret 1903 dan wafat 17 Agustus 1938 atau 7 tahun sebelum Indonesia merdeka ya. Nah, ini hari lahirnya tanggal 9 Maret ini diperingati sebagai Hari Musik Nasional. Nah, beliau ini adalah seorang komponis, pencipta lagu, violinis ya, wartawan juga. Jadi memang ini multi talenta gitu ya. Jadi bukan sekarang saja yang banyak multi talent, tapi sejak lama. Nah, beliau juga ini salah seorang yang memberikan kontribusi besar dalam Kongres Pemuda tahun 1928. Beliau menciptakan lagu Indonesia Raya 3 stansa. Nah, ini ya bisa kita lihat yang tadi saya sampaikan. Biasanya kalau kita menyanyikan adalah 1 stansa. Tadi kita menyanyikan lagu Indonesia 1 stansa. Memang itu sesuai dengan aturan, tapi kita juga boleh menyanyikan lagu 3 stansa. Gitu ya. Mungkin kalau upacara-upacara resmi seperti tadi cukup 1 stansa karena memang akan waktu cukup lama. Ini sekitar 5-6 menit kalau penuh dibawakan lagu 3 stansa. Nah, ini yang menarik adalah bahwa di setiap stansa itu ada makna-makna tersendiri yang ingin disampaikan oleh Pak Wage Rudolf Supratman. Misalnya di stansa pertama ya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Nah, ini ada ajakan nih. Marilah kita berseru Indonesia bersatu. Kenapa ajakan situ? Marilah kita berseru Indonesia bersatu. Karena pada saat itu 1928 Indonesia belumlah menjadi satu negara, masih beragam ya. Tadi seperti disampaikan di awal bahwa Indonesia adalah beragam suku, bangsa, agama, sehingga hal pertama yang harus dilakukan adalah mengajak untuk bersatu. Ayo kita kumpul, kita bersatu untuk jadi negara gitu ya. Gitu. Jadi sebelum mengajak yang lainnya, diajak dulu untuk bersatu. Sama seperti kalian nanti di sekolah kan pas untuk membuat satu kegiatan pasti kalian memulai dengan mengajak bersatu begitu ya. Ayo kumpul-kumpul, kita bentuk organisasi OSIS misalnya, atau kita mau bikin kegiatan pameran, atau kita mau bikin kegiatan olahraga bersama, kita kumpul dulu, kita bersatu, baru bikin kegiatannya. Nah, ini juga sama. Di dalam lagu ini diajak dulu, mari kita bersatu gitu ya. Jadi apa namanya? Marilah kita berseru Indonesia bersatu. Jadi supaya kita sebelum membentuk negara Indonesia kita harus bersatu dulu. Nah, relevansinya dengan sekarang apa? Itu kan hanya teksnya ya. Teksnya berbunyi, marilah kita berseru Indonesia bersatu. Konteksnya sekarang gimana? Ya, ketika sekarang ini teknologi informasi semakin maju, perkembangan, nah seperti kita hari ini ikut seminar uh, teman-teman CLC di lain-lain ini ada 70-an lebih ikut melalui jalur Zoom. Ini juga bagian dari perkembangan yang harus diantisipasi, disikapi gitu ya. Jadi walaupun kita berbeda-beda sekarang, ini konteksnya masih tetap bisa. Marilah berseru Indonesia bersatu. Jadi tetap kita mengajak terus untuk bersatu. Kita ingatkan dari waktu ke waktu untuk bersatu. Nah, di antara kalian ada yang pernah atau udah sering naik pesawat terbang? Siapa yang udah pernah naik pesawat terbang? Ayo, oh belum ya? Oke, mungkin Bu Guru ya, Bu Guru yang pernah naik pesawat terbang ya. Nah, biasanya kalau kita naik pesawat terbang itu selalu ada penjelasan dari pramugari untuk menggunakan pelampung, untuk ditunjukkan di mana jendelanya, pintu-pintu daruratnya. Pramugari itu tidak peduli bahwa penumpangnya baru pertama kali naik atau udah 1000 kali naik pesawat, tetap itu disampaikan. Ini loh cara pakai pelampung, ini jendelanya, pintu daruratnya di sini. Kalau nanti ada peristiwa yang tidak diinginkan, Bapak dan Ibu bisa lewat ikuti jalur ini. Pakai pelampung, pelampungnya ada di bawah kursi dan lain sebagainya. Nah, ini terus-menerus disampaikan oleh
pramugari setiap pesawat akan terbang. Tidak peduli penumpangnya baru pertama kali naik ataupun sudah 1.000 kali naik. Tetap itu disampaikan. Nah, dalam konteks ini, pesan untuk atau seruan untuk bersatu juga harus terus digaungkan. Harus terus diingatkan gitu ya. Terutama Bapak dan Ibu guru di sekolah untuk terus menyampaikan, menggaungkan semangat persatuan. Tidak peduli bahwa anaknya baru masuk sekolah atau mungkin sudah menjelang pensiun, itu tetap semangat harus digaungkan. Jadi inilah kenapa di dalam teks ini kita melihat ada narasi yang sangat penting. Marilah kita berseru Indonesia bersatu. Nah, di stansa kedua ini adalah stansa itu adalah bagian-bagian dari lagu gitu ya atau paragraf lah biasanya. Ini ada bagian yang lebih penting lagi. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Ini ya yang ada ininya. Jadi setelah kita bersatu, kita diajak mendoa. Supaya apa? Supaya bahagia. Percuma kita bersatu kalau tidak bahagia. Jadi kalau misalnya ada keluarga, bapak dan ibu bersatu, tapi tiap hari sering berantem, nah anak-anaknya kasihan kan? Anak-anaknya kasihan, bapak ibunya berantem, apalagi atau kalau misalnya di sekolah juga gitu. Kalau kalian sesama teman, walaupun satu kelas gitu, tapi kemudian sering berantem tiap hari ketemu berantem musuhan, nah ini kan nggak enak gitu kan, makanya nggak bahagia, makanya diajak setelah bersatu, diajak untuk berdoa supaya apa? Supaya bahagia, udah bersatu bersama-sama berkumpul, kita menjadi bahagia, senang hatinya kan. Kalau bahagia kan berarti akan kelihatan lebih muda gitu ya, gitu. Terus harapannya juga akan lebih tinggi. Nah, kalian ini anak-anak ini kan suatu saat pasti ingin menjadi sesuatu yang sesuai dengan keinginan kalian ya. Ada yang ingin menjadi tentara, ada yang menjadi polisi, mau jadi guru, jadi dokter dan lain sebagainya. Nah, itu tadi dengan bersatu, kemudian berdoa gitu ya, supaya apa? Supaya bahagia. Kalau nanti kalian tercapai cita-citanya jadi tentara, kalian adalah tentara yang bahagia. Menjadi dokter, dokter yang bahagia. Jangan dokter misalnya pikirannya cari duit mulu gitu kan. Jadi ya nggak berbahagia, udah tercapai jadi dokter tapi nggak bahagia gitu kan. Wah, merasa kurang terus gitu ya. Nah, baru yang stansa ketiga, marilah kita berjanji Indonesia abadi. Nah, ini juga menjadi penting apa? Kita mendirikan bangsa Indonesia, negara Indonesia bukan negara yang sementara, bukan negara yang cuma 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 100 tahun kemudian bubar gitu ya. Tapi kita menjadi negara yang terus ada selama bumi ini masih ada gitu ya. Jadi jangan sampai misalnya seperti seperti Uni Soviet gitu ya. Uni Soviet itu dulu negara besar, negara superpower yang hanya bisa disaingi oleh Amerika Serikat. Tapi di tahun 1990-an negara tersebut pecah menjadi 15 negara bagian. Jadi sekarang ada Rusia, ada Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, pokoknya yang belakangnya Tantan itu pecahan dari Uni Soviet. Begitupun ada di Eropa ya, Yugoslavia. Dulu Yugoslavia itu negara besar. Itu salah satu negara dengan kekuatan militer mungkin 5 besar ya, selain Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, Prancis dan Yugoslavia. Tapi seperti Uni Soviet di tahun 90-an negara juga pecah menjadi 5 negara bagian. Ada Bosnia, Herzegovina, Serbia, Montenegro dan lain sebagainya. Itu pecah. Nah, ini yang harus kalian ingat mengenai tadi bahwa kita berjanji untuk menjadikan negara Indonesia yang abadi gitu ya, negara yang bersatu selamanya gitu ya. Dan ini juga pesan pentingnya yang harus kita ingat bahwa kita bisa bersatu sampai sejauh ini karena salah satunya adalah karena adanya Pancasila ya, Pancasila yang mempersatukan semua perbedaan-perbedaan yang ada dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai ke Pulau Rote gitu ya. Gitu. Nah, itu yang harus kalian ingat. Ini juga yang mungkin perlu coba kalian ingat bahwa ketika Presiden pertama Soekarno atau Bung Karno bertemu dengan Presiden Yugoslavia yang tadi yang negaranya pecah gitu ya.
pada satu pertemuan di tahun 60-an, Presiden Soekarno pernah bertemu dengan Presiden Yugoslavia yang bernama Josip Broz Tito namanya, Jenderal Josip Broz Tito. Nah, terjadi dialog di antara kedua orang ini. Josip Broz Tito bertanya, Mr. Soekarno, kalau suatu saat kamu sudah tidak ada, apa yang kamu wariskan kepada bangsamu, bangsa Indonesia supaya tetap utuh gitu ya. Nah, namun sebelum menjawab pertanyaan tersebut, Soekarno bertanya kepada Yosef Broz Tito, kalau Anda, apa yang akan Anda lakukan? Itu ya. Nah, dengan gagah berani, dengan sikap positif, Yosef Broz Tito menjawab, saya akan mewariskan tentara yang kuat. Gitu ya. Kebetulan pada saat itu, Yugoslavia adalah negara yang memiliki kekuatan militer, salah satu kekuatan militer terbesar di dunia. Saya akan mewariskan tentara yang besar, tentara yang kuat untuk menjaga kesatuan negara Yugoslavia. Nah, kalau Soekarno apa? Soekarno menjawab, saya mewariskan Pancasila. Gitu ya. Nah, sekarang terbukti ya Yugoslavia pecah menjadi 5 negara bagian, ada Montenegro, Serbia, dan lain sebagainya, Bosnia. Nah, Indonesia sampai sekarang utuh dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote utuh. Bahkan kalau dari sisi provinsi itu malah sekarang jadi banyak ya, jadi 38 provinsi. Kalau dulu kan mungkin hanya waktu zaman saya hanya 24. Saya dulu hafal hampir semua provinsi termasuk gubernurnya. Nah, kalau sekarang mungkin kalian agak agak kerepotan ya untuk mengapalkan provinsi dan juga gubernurnya, apalagi gubernurnya ganti 2 tahun sekali gitu ya. Nah, ini yang memang agak berbeda. Tapi dari sisi wilayah, Indonesia adalah negara yang utuh dari tahun 45 sampai sekarang, dan bahkan kalau dihitung dengan luasannya, justru kita luas, semakin luas dengan adanya konsepsi hukum laut internasional, di mana laut-laut yang besar itu menjadi wilayah Indonesia. Itu yang harus kita syukuri, bahwa dengan stansa ketiga ini, marilah kita berjanji Indonesia abadi, artinya kita semua diajak untuk membangun Indonesia sebagai suatu negara yang abadi selamanya. Baik kalian yang ada di Indonesia maupun yang ada di Sabah ini ya, jadi CLC ini juga kalian harus tetap berjanji untuk menjadikan Indonesia abadi ya. Caranya dengan apa ya? Tentu saja dengan belajar sesuai dengan kapasitas masing-masing, dan juga capailah cita-cita yang diinginkan untuk bersama-sama membangun Indonesia Raya. Oke, mungkin ini yang terakhir. Masih ada yang terakhir? Nah, ini terakhir diskusi. Silakan nanti kita tanya jawab setelah paparan. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Konsul. Mungkin kita tepuk tangan dulu untuk Pak Konsul atas paparan yang begitu lengkap. Ini sebenarnya beliau menyampaikan hanya sepenggal sejarah dari sejarah panjang Indonesia yang dimulai dari tahun 28 hingga 1945, bagaimana Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, dan bahasa bisa kita satukan dalam muda ini. Mungkin nanti pertanyaan akan dibuka setelah kita mendengarkan paparan dari 3 narasumber ya. Jadi silahkan untuk disiapkan pertanyaannya kalau ada. Tapi saya yakin ini bahan sejarah ini penting. Tolong Ibu Guru, Ibu Cigu, Pak Cigu bisa jadi bahan untuk semesteran nanti supaya nambah wawasan mereka mengenai sejarah Indonesia. Karena saya yakin kalau di sekolah di Indonesia, sejarah itu juga termasuk pelajaran penting. Dan saya yakin juga CLC harusnya juga menjadikan sejarah adalah pelajaran penting. Mungkin selanjutnya saya mengundang Bapak Profesor terlebih dahulu untuk menyampaikan paparannya. Profesor Dr. Asri Warman Adam. Pagi Profesor. Selamat pagi Pak. Masih terdengar suara saya?
Oh, siap-siap, sudah terdengar Pak. Oke. Silakan Pak. Iya, ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, serta adik-adik siswa yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Anda semua. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Konsul, Pak Aris itu sudah sangat komprehensif. Mungkin bagi saya lebih mudah ya untuk melengkapi ya di sana sini apa yang belum disampaikan oleh Pak Konsul tadi. Yang pertama tentang apa yang melatar belakangi Sumpah Pemuda ini, apa yang mendorong bangkitnya nasionalisme di Indonesia pada awal abad ke-20 ini. Saya mulai dengan adanya kebijakan Belanda yang melakukan politik etis, semacam politik balas budi. Bisa ditampilkan slide saya? Silakan Prof. Ya, jadi politik etis itu diawali oleh suatu pemikiran di Belanda bahwa mereka sudah begitu banyak menerima keuntungan dari Indonesia, bahwa alam Indonesia maupun juga produksi ataupun juga hasil-hasil pertanian dari Indonesia yang dikirim ke Belanda itu sangat menguntungkan dan mereka menguras kekayaan Indonesia. Jadi ada muncul pemikiran untuk membalas budi walaupun relatif lebih sedikit ya. Mereka melakukan 3 program untuk politik etis itu. Yang pertama edukasi, yang kedua irigasi, dan yang ketiga transmigrasi. Edukasi ini mereka memberikan kesempatan bagi pribumi untuk bersekolah, walaupun tentu ini sangat terbatas ya. Dan kemudian irigasi dibangun di berbagai tempat, dan untuk pertama kalinya dilakukan transmigrasi dari daerah yang padat penduduknya di Jawa pada saat itu ke Lampung gitu. Jadi ini 3 kebijakan Belanda waktu itu untuk sedikit membalas budi tentang apa yang sudah mereka peroleh dari Indonesia. Nah, mengenai edukasi ini hanya untuk orang-orang pribumi, tetapi tidak diperlakukan bagi orang-orang Tionghoa. Dan itulah yang menyebabkan perkumpulan Tionghoa di Indonesia, namanya THHK, Tionghoa Wekuan, itu mendirikan sekolah pada tahun 1900 karena mereka tidak mempunyai kesempatan dari pemerintah Belanda untuk bersekolah. Mereka mendirikan sekolah pada tahun 1900. Dan ini juga yang mendorong kemudian kelompok yang lain, yaitu mereka keturunan Arab, itu mendirikan sekolah pada tahun 1905. Kelompoknya ini organisasinya bernama Jamiatul Khair. Nah, 2 peristiwa ini yang menyebabkan orang-orang pribumi itu juga berpikir bahwa kelompok lain pun juga ingin maju dalam dunia pendidikan. Budi Utomo pada mulanya itu bertujuan untuk memajukan pendidikan pada awalnya bagi orang-orang Jawa dan berdiri pada tahun 1908. Jadi rangkaian peristiwa ini yang menyebabkan kemudian berdiri Budi Utomo yang dianggap sebagai tonggak kebangkitan nasional. Pada mulanya disebut kebangunan nasional gitu. Slide yang berikutnya. Nah, hal yang juga mendorong atau mendatangkan rasa nasionalisme itu adalah kemenangan Jepang melawan tentara Rusia di dalam merebut wilayah Manchuria itu pada tahun 1905. Jadi para elit yang membaca berita itu, wah, orang Asia juga bisa menang melawan mereka yang berasal dari luar, dari Rusia dalam hal ini. Ya, slide yang berikutnya.
Nah, kita sampai pada Sumpah Pemuda yang disampaikan pada 28 Oktober tahun 1928. Sumpah Pemuda ini disampaikan dalam Kongres Pemuda yang kedua pada tahun 1928. Pada tahun 1926, mereka sudah melakukan Kongres Pemuda yang pertama, namun tidak menghasilkan kesepakatan di dalam poin ketiga, di dalam bahasa. Karena waktu itu yang diacu atau dirujuk itu adalah bahasa Melayu. Sebagian tidak setuju karena bahasa Melayu dianggap bahasa pada atau yang ada pada suku tertentu di Nusantara ini gitu. Dan buruh pada tahun 1928 kesepakatan itu terjadi karena yang dipilih itu adalah bahasa Indonesia. Walaupun bahasa Indonesia itu juga berasal dari sebagian besar dari bahasa Melayu kosakatanya. Dan juga jangan lupa bahwa di dalam 3 pernyataan itu tidak ada istilah berbahasa satu itu sebetulnya. Karena yang dipakai itu adalah menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Dalam pengertian bahwa bahasa daerah itu masih tetap ada, masih bahkan dipelihara juga. Saya juga ingin menambahkan di sini aspek pluralitas dari Sumpah Pemuda ini. Bahwa Sumpah Pemuda ini terjadi dalam Kongres Pemuda yang kedua yang berlangsung selama 2 hari. Jadi hari pertama itu diadakan di gedung Pemuda Katolik di Lapangan Banteng di Jakarta gitu. Dan pada hari kedua itu di sebuah bioskop ya tidak jauh dari Lapangan Banteng itu, dan puncaknya pada malam harinya pada tanggal 28 Oktober tahun 28 itu di asrama mahasiswa di Kramat yang merupakan milik seorang Tionghoa yang bernama Si Kong Liang. Jadi saya di sini ingin mengetengahkan betapa pluralitasnya ini. Jadi ada unsur Tionghoanya, ada unsur Katolik juga yang berperan di dalam Sumpah Pemuda itu. Dan jangan lupa, dan ini yang penting diingat, bahwa Sumpah Pemuda itu dihasilkan atau berlangsung dalam satu kongres yang tidak mudah. Pemuda Indonesia itu harus meminta izin cukup lama kepada pihak Belanda agar bisa berlangsung kongres itu. Dan kemudian yang kedua, kongres itu dijaga oleh polisi, dan kalau di dalam kongres itu ada perkataan yang mengatakan atau meminta kemerdekaan, maka orang-orang itu langsung disuruh turun oleh polisi, tidak boleh lagi melanjutkan pidato atau pembicaraannya. Jadi kongres itu betul-betul juga menegangkan karena ada kemungkinan mereka juga akan ditangkap oleh polisi Belanda. Tapi akhirnya mereka berhasil menyampaikan 3 ikrar yang sangat penting itu. Slide yang berikutnya. Jadi mereka yang ikut kongres itu berasal dari organisasi yang pada mulanya berlabel daerah dan agama seperti Yong Java, Yong Sumatera, Yong Batak, Yong Celebes, Yong Ambon, Yong Islamiten Bon. Dan dihadiri oleh sekitar 700 orang. Ada 82 orang yang namanya tertulis pada daftar hadir. Dan 4 diantaranya itu juga orang Tionghoa. Belakangan ini ada yang menulis di media sosial bahwa ada juga peserta dari Papua. Tentu pernyataan semacam ini tidak bisa juga ditolak ataupun juga langsung dibenarkan. Pertama, kita harus mengecek apakah namanya itu ada di dalam daftar hadir yang diisi, yang kebetulan hanya 82 orang yang mengisi daftar hadir. Tetapi andai kata tidak ada di dalam daftar hadir itu, kemungkinan juga masih ada karena tidak semua yang ikut kongres itu berada di dalam ruangan. Sebagian juga di luar dan mungkin mereka tidak menandatangani daftar hadir. Dan jumlah 700 orang mungkin terlampau banyak ya, mungkin hanya separuhnya yang menurut perhitungan saya sekarang untuk di daerah Kramat Raya itu mungkin tidak sebanyak itu ya. Tetapi lagi-lagi pernyataan ataupun bahwa ada orang Papua
yang datang itu sesuatu yang mungkin saja dan perlu dokumen yang lain yang juga bisa mendukung. Slide yang berikutnya. Nah, kemudian juga 6 tahun kemudian pada 1934, para pemuda keturunan Arab juga mengeluarkan Sumpah Pemuda Keturunan Arab dan menganggap Indonesia ini sebagai tanah air dan menyatakan kesetiaannya kepada Indonesia. Tokohnya yaitu A.R. Baswedan, Abdurrahman Baswedan, yang kebetulan adalah kakek dari Anies Baswedan gitu. Jadi mereka juga menyatakan kesetiaan kepada Indonesia. Slide yang berikutnya. Dari sisi teoritis, sebetulnya bagaimana kita melihat atau membandingkan ya antara Sumpah Pemuda itu dengan proklamasi kemerdekaan. Ada seseorang sosiolog dari UI itu yang mencoba membuat gambaran gitu, mencoba membayangkan, mengimajinasikan bahwa apa yang terjadi pada tanggal 28 Oktober tahun 28 itu adalah terciptanya roh atau jiwa bangsa Indonesia ketika mereka menyatakan bersatu, nusa, bangsa, dan menjunjung satu bahasa persatuan. Nah, itu yang terjadi pada tahun 1928. Itu baru bangsa Indonesia itu baru bersifat roh atau jiwa. Dan kemudian pada tanggal 17 Agustus 45, ketika proklamasi, roh tersebut memasuki raga Indonesia. Jadilah manusia yang hidup sejak tahun 17 Agustus tahun 45. Ini suatu simbol ya, gambaran perbandingan antara Sumpah Pemuda itu dengan proklamasi tahun 45. Di sini terlihat juga pada sisi yang lain bahwa etnonasionalisme ketika terjadi pembentukan Yong Ambon, Yong Batak, Yong Sumatera, dan lain-lain itu yang lebih berdasarkan kesukuan, kemudian menjelma menjadi satu bangsa, yaitu terciptanya satu nasionalisme. Terus slide yang berikut. Ada juga pandangan bahwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928 itu bisa dibandingkan juga dengan apa yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Indonesia. Jadi orang-orang Indonesia atau mahasiswa Indonesia yang kuliah di Belanda itu juga mengeluarkan manifesto politik pada tahun 25. Dan menurut Profesor Sartono Kartodirjo, manifesto politik tahun 1925 itu lebih lengkap. Jadi bukan hanya persatuan saja yang utama, tetapi juga demokrasi itu juga penting. Dan pemerintah dipilih sendiri oleh rakyat. Jadi saya melihat di sini bahwa kedua hal itu bisa diajarkan di sekolah gitu, bahwa ada Sumpah Pemuda, tetapi di sisi yang lain sebelumnya sudah ada juga di Belanda manifesto politik Perhimpunan Indonesia pada tahun 1925. Nah, ada lagi satu buku yang mengatakan bahwa kebangkitan nasionalisme Indonesia itu paling sedikit bisa juga diawali pertama dari Perhimpunan Mahasiswa di Indonesia yang melakukan diskusi, yang mengeluarkan buletin-buletin tentang kemerdekaan, tentang kesetaraan dan lain-lain yang dikirimkan ke Indonesia. Mereka mengirimkan buletin dari Perhimpunan Indonesia itu ke Jakarta, ke Batavia pada saat itu. Dan pada saat itu yang menjadi pegawai di kantor pos itu bernama Sugondo Djoyo Puspito. Dia menerima kiriman-kiriman dari buletin yang dibuat oleh Perhimpunan Indonesia di Belanda, dan dia membaca, dan dari situ muncul nasionalismenya. Dan Sugondo Djoyo Puspito ini yang kemudian menjadi ketua Panitia Kongres Pemuda yang kedua tahun 1928. Selain dari Perhimpunan Indonesia di Belanda, ada dua organisasi lagi atau dua kegiatan lagi yang juga meningkatkan nasionalisme Indonesia, yaitu
klub studi di Bandung yang dipimpin oleh Soekarno, dan satu lagi klub studi di Surabaya yang dipimpin oleh Dr. Sutomo. Diskusi-diskusi yang di klub ini yang membangkitkan nasionalisme, membangkitkan kesadaran tentang bahwa kita dijajah dan kita ingin keluar dari penjajahan itu. Slide yang berikutnya. Slide yang selanjutnya. Satu hal lagi yang penting yang menyangkut Sumpah Pemuda bahwa pada tanggal 28 Oktober tahun 28 itu dalam penutupan Sumpah Pemuda itu W.R. Supratman itu menyanyikan, bukan menyanyikan, tetapi menyampaikan dengan biola itu lagu Indonesia Raya. Dan kemudian syairnya waktu itu belum belum disampaikan karena Supratman itu menyanyi atau membawakannya itu hanya dengan iringan biola tanpa syairnya. Dan syairnya baru dimuat di koran Sinpo pada tanggal 10 November tahun 1928. Kemudian W.R. Supratman juga merekam lagu tersebut di dalam piringan hitam pada perusahaan milik Yokim Chan di Pasar Baru, Jakarta. Jadi rekaman pada milik Yokim Chan di Pasar Baru itu dengan irama keroncong, bukan dengan irama yang seperti sekarang ini. Lagu Indonesia Raya itu sangat populer, dikenal oleh mahasiswa dan pemuda Indonesia, dan lagu itu yang mengiringi ketika Haji Agus Salim itu ke Eropa dan dilepas oleh pemuda di Pelabuhan Tanjung Priok. Mereka melepas Haji Agus Salim itu dengan lagu Indonesia Raya. Dan lagu Indonesia Raya itu juga dinyanyikan oleh mahasiswa Indonesia di Mesir sebelum tahun 45. Ini terlihat di dalam laporan intelijen Belanda yang merasa atau menyampaikan bahwa ketika lagu dinyanyikan itu bisa berbahaya karena mengundang orang untuk ingin merdeka. Slide yang berikutnya. Dan kemudian yang terakhir, perkembangan terakhir bahwa lagu Indonesia Raya itu sudah dibuat pada tahun 1928, kemudian di aransemen pada saat itu atas permintaan dari Kepala Radio Republik Indonesia yang meminta kepada Jos Kleber pada tahun 1950 untuk mengaransemen lagu Indonesia Raya itu. Untuk pertama kalinya lagu itu diaransemen pada tahun 1950. Dan kemudian menurut undang-undang agar lagu Indonesia Raya itu tidak simpang siur, artinya tidak ada bermacam versi, maka undang-undang menetapkan bahwa lagu itu tidak boleh diaransemen lagi gitu. Jadi hanya ada satu aransemen Jos Kleber itu yang tetap dipakai. Namun bagaimana masalahnya ketika lagu itu sudah menjadi tidak jernih lagi gitu kedengarannya. Itulah yang mendorong Yuk Tansil, seorang Tionghoa, pengusaha rekaman, itu untuk meminta kepada Adi MS dengan Twilight orkestranya untuk merekam ulang. Jadi sekali lagi merekam ulang, bukan membuat aransemen baru lagu Indonesia Raya. Dan ini dilakukan oleh mereka di Australia. Dan Yuk Tanzil mengeluarkan uang miliaran rupiah gitu untuk memberikan sumbangan gitu menurut dia untuk bangsa ini gitu. Dan yang kita dengar sekarang ini adalah rekaman yang sudah diperbaiki oleh Adi MS tadi gitu. Terakhir slide-nya berikutnya. Nah, lagu ini sangat-sangat penting karena menurut Dirjen Kebudayaan Hilman Farid, melodi yang disiulkannya dari bibir ke bibir kaum terjajah itu membentuk imajinasi bersama yang menghimpun mereka sebagai suatu bangsa. Dengan demikian, musik
musik itu ternyata punya andil dalam kelahiran sebuah bangsa dan merawat jiwanya menghadapi segala rintangan penjajahan. Slide yang berikutnya. Tadi sudah diceritakan oleh Pak Konsul bahwa lagu Indonesia Raya itu sering diperdengarkan hanya satu stanza, padahal sebetulnya yang dibuat oleh W.R. Supratman itu adalah 3 stanza. Dan pada stanza kedua itu terdapat kalimat yang sangat penting gitu. Kalimat atau frasa Indonesia tanah pusaka, pusaka kita semua. Lalu ada lagi kalimat subur tanahnya, suburlah jiwanya. Dan pada stansa ketiga terdapat 4 istilah tanah. Begitu banyak tanah di situ. Tanah yang suci, tanah kita yang sakti, tanah berseri, dan tanah yang aku sayangi. Kemudian selanjutnya, selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya, semuanya. Jadi begitu sangat tegas pesan yang disampaikan itu. Supaya kita menjaga tanah air kita dalam pengertian yang sesungguhnya. Tanahnya, airnya itu perlu dijaga. Slide yang berikutnya. Iya, oleh sebab itu undang-undang apapun yang dibuat agar tanah dan air itu betul dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat Indonesia. Ya, terutama misalnya membuka lapangan kerja gitu. Jadi bukan hanya untuk segelintir pengusaha besar apalagi negara asing gitu. Nah, infrastruktur yang dibangun pun juga yang menghubungkan masyarakat sampai ke daerah terpencil seharusnya menyatukan rakyat dan pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Itulah tujuan pembangunan yang sesungguhnya. Demikian paparan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita beri aplaus kepada Profesor Asfi, Profesor Dr. Asfi, yang pada hari ini semakin memberikan wawasan kepada kita mengenai bagaimana Indonesia itu terbentuk, bagaimana lagu Indonesia Raya itu tercipta, dan bagaimana Sumpah Pemuda itu apa yang melatar belakangi. Ini semakin menambah wawasan kita, kesejarahan kita mengenai Indonesia itu bagaimana. Mungkin tadi kita belum sempat menyampaikan mengenai kurikulum vitae yang bersangkutan, karena saya yakin Bapak Ibu yang ada di sini juga belum tahu siapa sih Profesor Dr. Aswi ini. Sini saya bacakan secara singkat. Profesor Dr. Aswi Wasman Adam lahir di Bukit Tinggi 8 Oktober 1954. Pendidikan Sarjana Muda Sastra Perancis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 1977. Sarjana Sastra Perancis UI Jakarta 1980. Doktor Sejarah EHES École de Hautes Études et Sciences Sociales Paris 1990. Kemudian pekerjaan wartawan redaktur pelaksana majalah sportif 1981 sampai 1983. Kemudian peneliti LIPI, kemudian saat ini namanya menjadi BRIN, yaitu tahun 1983 hingga 2024. Lektor Bahasa atau Sastra Indonesia di INALCO, Institut National de Langue et Civilisation Orientales, Paris, 1984 and 1986, Visiting Fellow di KITLV Leiden 2005, Visiting Scholar di Kyoto 2014-2015, dan sejak 2018 menjadi profesor riset. Mungkin itu kurikulum vitae beliau. Siapa tahu dari guru-guru dan juga murid-murid pengen mengetahui lebih lanjut mengenai sejarah Indonesia, mungkin dapat menghubungi beliau. Nanti kita kalau profesor bersedia kita bisa kasih kontaknya. Sekali lagi terima kasih dan tepuk tangan sekali lagi untuk profesor. Mungkin pembicara selanjutnya adalah pembicara terakhir pada hari ini, yaitu Bapak Suswanto, Deputi Pendanaan dan Operasional Kaltim Tara ya. Kaltara, Bangkaltim Tara Pak ya, maaf Pak ya. Lahir di Kediri 11 Juni 1969. Pendidikan strata 1 Universitas Mula Warman, Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen.
kemudian S2 Universitas Putra Bangsa Surabaya, jurusan Sumber Daya Manusia. Mungkin waktu dan tempat saya persilakan, Bos. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait meningkatkan Hari Sumpah Pemuda, menyemangati teman-teman, menyemangati para pemuda Indonesia, lembaga dari perbankan khususnya yang dipelopori oleh Otoritas Jasa Keuangan bertepatan tanggal 28 dari OJK telah mencanangkan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan yang tertuang tanggal 22 Agustus 2024. Mengapa dari pihak OJK telah mencanangkan hal tersebut? Karena manfaatnya sangat luas, karena penggunaan untuk bagaimana cara mengelola keuangan yang baik. Nah, ini terindikasi dari hasil survei literasi dan inklusi keuangan OJK bahwa tahun 2024 itu tingkat pemahaman atau hasil survei dari inklusif keuangan baru mencapai 75%. Sedangkan literasinya, yaitu pengajarannya atau pengetahuannya, itu baru mencapai 65%. Jadi dari jumlah penduduk Indonesia mungkin kurang lebih 278 juta, kalau baru mencapai 75%, masih ada ruang untuk melakukan peningkatan literasi dan inklusi keuangan. Jadi gerakan dari PHOJK, dari Gerakan Nasional Cerdas Keuangan itu bisa diperoleh dengan melalui semua pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah maupun lembaga keuangan untuk melakukan sosialisasi literasi dan keuangan terhadap seluruh elemen-elemen masyarakat yang masih belum terimplementasi. Di sini ruang lingkup yang sangat rentan terhadap rentan keuangan itu mayoritas di sini yang berdasarkan data itu terutama di kaum perempuan. Kedua, pelajar dan mahasiswa. Ketiga, daerah 3T, yaitu terdepan, tertinggal, dan terluar. Itu yang masih rentan keuangan. Jadi dari pihak perbankan, khususnya Bank Kaltim Utara, selalu berkolaborasi atau bersinergi dengan OJK, itu turut membantu mengembangkan atau memberikan literasi dan inklusi keuangan sama teman-teman, khususnya jadi dari pihak Bank Kaltim Utara hingga saat ini sudah melakukan literasi dan inklusi keuangan kurang lebih atau bekerja sama kurang lebih 8.600 sekolah di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Jadi kalau di kota-kota besar mungkin sudah rutin mungkin seperti itu. Jadi yang sangat rentan ini yang 3T ya, terdepan, tertinggal, dan terluar. Jadi literasi untuk diketahui bahwa sebelum memahami teman-teman, jadi literasi, apa yang dimaksud dengan literasi dan inklusi? Literasi itu adalah pengetahuan atau keterampilan kita dan bagaimana meyakini kita terhadap ambil keputusan atau terhadap mengelola keuangan kita. Itu pengetahuan kita. Jadi sebetulnya masyarakat sudah tahu bahwa apa sih literasi itu? Itu adalah pengetahuan kita terhadap produk-produk atau penggunaan keuangan. Cuma yang masih terjadi kendala adalah bagaimana mengelola dengan baik. Seperti itu. Jadi kalau untuk inklusif itu yang dimaksud dengan inklusif adalah ketersediaan akses
di berbagai lembaga, produk, layanan, dan jasa keuangan. Ada enggak aksesnya, ada enggak lembaganya, ada enggak produknya. Jadi perlu perpaduan itu antara literasi dan keuangan. Literasi dan inklusi ya, maaf ya. Jadi di sini dari pihak perbankan selalu konsen membantu OJK maupun pemerintah dalam mengembangkan atau meningkatkan teman-teman, memotivasi untuk belajar dari sejak dini. Contohnya dari adik-adik SMP bisa menabung dari awal, sehingga mungkin dari SD menabung, SMP menabung, nanti ke depan lulus SMA bisa dapat digunakan dengan baik hasil tabungan. Mungkin adik-adik, mungkin kalau ada orang tua memberikan saku yang lebih, nah di situ mungkin bisa disisihkan. Jadi belajarlah sejak dini untuk melakukan menabung dengan baik. Karena dengan mengelola keuangan yang baik, insya Allah kita akan hidup lebih baik. Jadi dari kami untuk sementara dari pihak perbankan hanya menyampaikan tentang literasi dan inklusi supaya teman-teman mencintai, bukan hanya mencintai produk-produk barang, tapi juga mencintai produk-produk jasa lembaga keuangan. Demikian untuk singkatnya. Terima kasih atas pemaparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Siswanto. Mungkin untuk sebagai pengetahuan kita semua bahwa pada saat itu sedang ada kunjungan dari Bangkal Tintara. Ini udah kunjungan kedua atau ketiga Pak ya, kalau salah. Ketiga ya. Ini bakal rutin ini bakal ya. Oke, silakan, nggak apa-apa. Karena ini sebagai apa namanya, salah satu cara untuk mengiliterasi warga Indonesia yang ada di sini. Bagaimana mereka mengenal uang itu bukan cuma ditabung atau taruh di bawah bantal, tapi harus bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk masa depan. Sekali lagi terima kasih terima kasih Pak Siswanto. Mungkin sekarang saya akan buka 3 pertanyaan terlebih dahulu kalau ada. Khususnya untuk murid-murid yang ada di sini, guru-guru juga boleh, dan juga CLC yang ada di mengikuti secara daring. Silakan kalau ada pertanyaan dapat disampaikan baik kepada Pak Konsul, Profesor Asfi, dan juga kepada Pak Siswanto. Silakan, akan 3 pertanyaan yang saya buka terlebih dahulu. Oke, ada satu dari Zoom, silakan saya dari Zoom dulu ya. Nanti saya akan setelah itu ke yang ada yang di luring, secara luring ini. Silakan. Dari mana Pak? Halo, 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 Pak Junaidi. saya Junaidi, boleh nanya? Dari mana Pak? Junaidi Gunawan dari Jakarta. Halo, Ya, silakan Pak. oke ya, saya ya, Iya, silakan Pak. Junaidi dari Jakarta. Jadi mohon maaf, saya hanya ingin menegaskan saja bahwa, tunggu, bahwa eh, jadi ingin menegaskan saja bahwa Kongres Pemuda kedua ya, kalau dulu mungkin tadi namanya apa, itu 28 Oktober 1928. Itu di rumahnya Bapak Si Kongyong ya, rumahnya Bapak Si Kongyong. Itu muda yang melakukan kongres ya, i- itu di rumah in the coast, bukan asrama, rumah in the coast mereka. Jadi tepatnya di jalan, mohon maaf agak berisik soalnya kita juga lagi jadi di Jalan Keramat Raya nomor 106. Ya. Jadi teman-teman, bahwa sekarang ini jadi museum Sumpah Pemuda ya, tapi kalau hari Senin libur. Jadi yang ingin saya tegaskan tadi mungkin dengan Pak Angku, teman saya, kebetulan Pak Angku itu teman saya, eh, dan Pak Aswi ya tadi belum memperjelas bahwa di situ hmm, itu rumahnya Pak Sikomil ya. Jadi sampai jadi rumah itu
dari asrama, setelah itu baru macam-macam lah. Terus pernah juga jadi toko bunga. Nah, tahun 73 diserahkan ke Dinas Pariwisata. Waktu itu masih Gubernurnya Pak Ali Sadikin. Tapi surat-suratnya belum begitu lengkap. Nah, kebetulan saya kan orang dari Dinas Pendidikan. Saya pernah memantau di sana sekitar mungkin ada pameran kebudayaan ya. Jadi yang jelas tanah itu belum masuk BMN, barang milik negara dari Kemdikbud. Tahun sekitar 2018-2019 ada pameran kebudayaan. Salah satu cucu dari si Konglong itu mampir ke stand dari kebudayaan. Dia menjelaskan bahwa mereka itu cucunya si Konglong. Akhirnya diminta di nomor WA, jadi ada kesepakatan bahwa sekitar minggu-minggu yang minggu-minggu mendatang itu ya setelah pameran, akhirnya cucu resminya Pak Sukomlung menyerahkan tanah itu ke Ditjen Kebudayaan. Nah, setelah itu secara resmi diserahkan atas nama cucunya Si Gomliong. Terus baru setelah itu bisa dicatat sebagai barang milik negara. Saya rasa itu saja. Jadi tidak dijual. Itu luasnya sekitar 954 meter lah. Soalnya saya pernah lihat datanya, yang jelas di bawah 1000 meter. Itu kalau diperjualbelikan ya sekitar 70-80 miliar sekarang. Jadi mereka dengan sukarela menyerahkan tanah itu. Jadi maksud saya kenapa saya mengatakan begitu? Jadi supaya teman-teman tahu bahwa mohon maaf, orang non atau orang yang bukan pribumi pun dengan sukarela menyerahkan tanah itu. Kalau mereka itu punya tanah di sekitar di depannya Mall Atrium gitu. Nah, kebetulan cucunya juga berprofesi sebagai dokter. Jadi kalau teman-teman mau berkunjung ke Museum Sumpah Pemuda, itu ada biolanya Well Supratman, tapi kita nggak bisa ngelihat. Jadi yang kita lihat itu replikanya gitu. Jadi replika biola. Kalau yang aslinya itu disimpan di gudang. Kebetulan saya pernah audit, saya melihat, jadi teman-teman melihat bahwa kalau yang asli itu ada di gudang, yang dipamerkan itu hanya replikanya saja. Saya rasa itu. Salam untuk Pak Ahu, Konjen RI di Tamo. Itu teman SMA saya, SMA Negeri 3. Aduh, nge-lag, Pak. Oke, terima kasih Pak Junaidi. Mungkin ini sebagai tambahan pengetahuan bagi kita. Beliau juga salah satu yang ikut mengurusin masalah. Halo, sudah ya. Jadi saya tidak bertanya, hanya menegaskan saja. Terima Siap, kasih. siap Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih atas masukannya Pak. Ya, Ini makasih. benar-benar menjadi apa namanya bahan menambah wawasan bagi kita semua mengenai bagaimana Sumpah Pemuda itu yang kita rayakan hari ini menjadi sebuah ikrar yang selalu kita gaungkan setiap tahunnya. Ada pertanyaan dari ini? Silakan, tadi saya lihat ada yang angkat tangan. Mungkin Pak Kibra dulu Mas ya, Pak ya. Silakan. Siapa namanya? Dari mana? Siasi mana? Tolong gunakan mic. Perkenalkan, nama saya Venesia dari. Siapa? Venesia. Ya, Venesia. Tolong deketin lagi. Ya. Venesia dari sekolah CLC Holy Trinity. Oke. Izin bertanya Pak, apakah ada kegiatan atau program dari pemerintah atau sekolah yang bisa membantu kami sebagai generasi muda untuk lebih mengenal budaya-budaya Indonesia dan merasakan semangat persatuan? Oke, jadi pertanyaannya apakah ada kegiatan atau program? Program? Oke. Pertanyaan akan ditujukan siapa? Mungkin saya anu ke Pak siapa? Pak Konsul dulu ya. Pak Konsul. Nanti kalau pamannya Pak Asfi ingin memberikan tambahan, kami persilakan. Konsul, bangga Pak. Oh ya, saya 3 pertanyaan dulu. 2 lagi. Oke, 1 lagi. Mas Kibra.
Habis ini Pak Ahmad ya Pak ya. Oke, perkenalkan nama saya Andre Christopher. Saya dari Chelsea Holy Trinity. Di sini saya ingin bertanya sedikit, apa tantangan terbesar yang dihadapi pemuda atau generasi muda Indonesia dalam era digital saat ini, khususnya dalam menyaring informasi dan menghindari hoaks atau informasi palsu. Terima kasih. Terima kasih Mas Adel. Pertanyaan ketiga Pak Prayitno, monggo Pak. Ahmad Prayitno. Oke, terima kasih kesempatannya Pak Iskandar. Iya. Di sini Pak, saya mau ucapkan terima kasih dulu kepada pemateri, Pak Heru, Bapak dari Bangkal Timtara dan Prof. Aswi ya. Asmi ya. Profesor Dr. Asfi. Alhamdulillah itu dari pakar keilmuan, jadi dari finansialnya ada dari Bangkal Timtara, Pak Heru dari segi ilmu pemerintahannya, dan Pak Alfi saya lihat di jurnal di papernya juga tentang histori dan politiknya. Jadi sangat lengkap sekali dari segi keilmuannya. Nah, di sini Pak, saya ingin bertanya dari perspektif guru. Nah, saya sudah melihat paparan dari 3 narasumber tadi. Jadi tantangan yang sekarang bagi generasi muda, terutama remaja Pak, kalau di sini saya lihat tentang dalam rangka Sumpah Pemuda, di sini mungkin ditariknya indikatornya jadi seperti nilai nasionalisme dan patriotisme. Bagaimana remaja sekarang itu sangat terdegradasi nilai-nilai tersebut karena perkembangan teknologi yang ada. Nah, apalagi adanya AI. AI itu sangat positif di ruang yang lain, dan dia akan menjadi sangat negatif jika si penggunanya ini belum sangat paham terhadap penggunaan AI. Jadi misalnya saat ujian menggunakan AI, ataupun mereka mengerjakan tugas tuh menggunakan AI, atau perkembangan media sosial yang sangat masif seperti TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Jadi Pak, kami sebagai guru melihat, alhamdulillah saya sudah mengajar tuh dari 2014 Pak ya. Pada saat itu perkembangan media sosial lagi gencar-gencarnya. Cuman tidak semasif seperti sekarang. Jadi anak-anak tuh Pak kurang literasi, tidak membaca by buku ataupun jurnal yang resmi, tapi mereka melihat pengetahuan itu dari video TikTok yang tidak terverifikasi kebenarannya. Jadi membuat mereka tumpul secara keilmuan, cara berpikir. Nah, saya sebagai guru kajian kewarganegaraan juga Pak, bukan mata pelajaran eksakta seperti Bu Winda yang menjelaskan 1+1 harus 3 atau apa, tapi saya butuh kemampuan elaborasi anak dalam berpikir dan menangkap konsep-konsep tersebut. Nah, itu kami sangat sangat ada komparatifnya antara siswa yang tahun 2000-an, 2010, 2014 saya ajar sampai siswa yang sekarang, karena literasi mereka sangat tumpul Pak. Mereka tidak bisa memukakan pendapat, mereka tidak bisa mengelaborasi konsep-konsep yang sangat normatif di pelajaran PKN atau IPS itu Pak. Saya yang ingin tanya mungkin ke Pak Heru dan Prof yang ada di BRIN, saya ingin bertanya, apakah pemerintah punya filter untuk melakukan hal agar penguasaan teknologi itu tidak membiaskan perkembangan anak selanjutnya? Karena saya ikut seminarnya Bu Wamen Pak, alhamdulillah yang Connective Science sangat punya visi yang sama dengan guru. Jadi kami dengan harapan Ibu Wamen ini sangat itu Pak, sangat sevisi begitu. Jadi itulah Pak pertanyaan saya, bagaimana cara pemerintah untuk membendung perkembangan teknologi yang ada dampak negatifnya bagi anak-anak, perkembangan konektifnya Pak terutama, begitu Pak. Terima kasih Terima kasih Heru. Pak. Terima kasih Pak Praitno. Mungkin ini bagi kami orang tua, kan saya juga orang tua gitu. Ini hal yang biasa, anak saya juga seperti itu Pak. Jadi lebih mengandalkan YouTube, TikTok, dan informasi-informasi lain dari media massa yang sebenarnya seperti disampaikan oleh Pak Anu tidak terverifikasi. Mungkin di sini kita bisa minta masukan dari Profesor Aswi dan juga Bapak Konsul, bagaimana sih sebenarnya menghadapi tantangan-tantangan seperti ini, khususnya masalah AI, dan juga ada pertanyaan dari 2 anak siasi tadi mengenai akses ya, ketersediaan akses, kemudian juga mengenai apalagi tadi maaf, program-program yang akan diandung oleh pemerintah. Silakan Pak, kalau seandainya
Mungkin Profesor Asfi ada masukan atau Prof bisa mendengar kami, Prof? Maaf, Profesor Asfi, kabarnya hilang. Oke, silakan Pak, Prof. Iya, saya melihat bahwa tantangan yang terbesar itu dari media sosial itu yang juga bisa merugikan bagi generasi muda. Saya ambil contoh sekarang itu yang terasa betul itu judi online. Nah, saya kira ini pemerintah sini harus tegas di sini untuk membuat supaya konten tentang judi online itu memang tidak bisa beredar. Pemerintah juga harus tegas untuk menangkap siapa pelaku atau dalang dari usaha judi online itu. Jadi dalam hal ini saya kira ketegasan pemerintah itu ditunggu dan sangat-sangat penting dan bahkan sangat menentukan karena jumlah peredaran uang yang sangat besar dari judi online itu sekarang dan ini dimungkinkan karena adanya backing atau dukungan dari oknum aparat gitu. Nah, ini satu contoh yang memperlihatkan bahwa kalau polisi kita itu tegas, saya kira judi online ini bisa berkurang gitu. Kemudian tanggapan saya ada terhadap Pak Junaidi tadi tentang gedung Pak Sumpah Pemuda di Jalan Kramat Raya. Memang saya melihat begitu besar ya sumbangan dari si Kong Liang dan keluarganya ketika mereka menyerahkan gedung itu tidak menjualnya dan kemudian ketika keluarga itu meminta satu ruangan di gedung Sumpah Pemuda itu diberi nama ruangan si Kong Liang. Saya tidak tahu apakah itu sekarang sudah dipenuhi dan saya kira tidak ada masalah bagi pengelola gedung Sumpah Pemuda itu untuk memenuhi permintaan dari keluarga si Kong Liang itu. Mungkin itu jawaban singkat saya. Terima kasih Prof. Mungkin pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Pak Konsul. Silakan Pak. Ya, terima kasih. 3 pertanyaan dari Venesia, Andre, dan Pak Praitno sebetulnya ini saling terkait satu sama lain ya, terkait dengan apa program dari pemerintah untuk melakukan penguatan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila gitu ya, karena memang tadi seperti saya sampaikan di sambutan bahwa survei menunjukkan bahwa pemahaman atas wawasan kebangsaan dan Pancasila itu sangat rendah di kalangan generasi muda. Bahkan angka survei di bulan Mei 2023 itu sampai 83,3% generasi muda memandang bahwa Pancasila bisa diganti dengan ideologi lain. Dan bahkan kalau kita tanya soal hafalan saja, mungkin hanya data itu sekitar 50% yang hafal keseluruhan sila-sila Pancasila. Lainnya banyak yang tidak hafal, bahkan ada beberapa persen yang tidak hafal sama sekali. Nah, ini memang tentu saja sangat memprihatinkan dan karena itu pemerintah memang harus mengambil langkah-langkah yang lebih tepat dan berdaya guna langsung menuju ke sasaran. Nah, ini saya pikir sekarang dengan dipisahnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menjadi 3 kementerian ini saya pikir akan sangat bagus karena lebih fokus masing-masing kementerian gitu ya, walaupun banyak yang bilang bahwa pemerintahan sekarang ini kabinetnya gemuk gitu ya karena lebih dari ada sekitar 53 kementerian. Tapi ini sebetulnya malah lebih efektif karena Kementerian Dikbud Ristek itu sekarang menjadi 3, Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, Pendidikan Kebudayaan, dan Kementerian Riset dan Teknologi. Dan ini akan menjadi langkah pemacu yang lebih cepat gitu ya, karena seperti kayak di Sabah ini ya, ini kan dalam beberapa tahun terakhir ini
khususnya di tahun ini saja eh, karena seperti di tahun ini saja pencairan bantuan operasional saja terlambat gitu ya, yang mestinya dimulai di tahun ajaran baru. Nah ini udah tinggal sebulan 2 bulan lagi dananya baru cair gitu kan, ini juga akan merepotkan sehingga akan mengalami kesulitan ketika kita berbicara tentang program dan kegiatan yang seharusnya di awal tahun ajaran sudah bisa dilaksanakan, tapi karena terhambat masalah turunnya bantuan operasional jadi menjadi lambat. Nah ini mungkin salah satu yang perlu didorong tadi ya mengenai upaya-upaya bagaimana mengaktifkan kegiatan-kegiatan atau program-program. Nah kalau dari pemerintah sendiri yang saya ketahui, khususnya kalau dari konsulat yang dilakukan adalah melakukan penguatan wawasan kebangsaan. Salah satunya yang kita mulai baru di bulan Agustus lalu adalah kita melakukan kegiatan yang namanya Consulate Goes to CLC. Ya, ini salah satu upaya juga untuk melakukan penguatan wawasan kebangsaan. Bagaimana konsulat mendatangi CLC untuk memberikan semacam pembelajaran umum ya. Kalau di perguruan tinggi namanya kuliah umum untuk menjelaskan mengenai nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai Pancasila, dan juga kehidupan berbangsa dan bernegara lainnya. Nah ini yang menjadi PR. Kalau konsulat langsung melakukan langkah-langkah konkret, membuat Consulate Goes to CLC, menyelenggarakan upacara bendera setiap hari-hari besar secara langsung di luar dengan mengibarkan bendera. Kalau dulu ya, apalagi pengalaman saya selama berdinas di Kementerian Luar Negeri, upacara-upacara hari-hari besar selain 17 Agustus itu selalu diselenggarakan di ruangan. Seperti di sini tidak ada pengibaran bendera, paling hanya pembacaan Pancasila, ikrar dan lain sebagainya, tapi tidak ada pengibaran bendera. Nah, padahal pengibaran bendera itu salah satu elemen penting untuk menanamkan disiplin kepada anak-anak, ya, mulai dari datang pagi ke tempat upacara. Sementara khusus untuk yang paskibraka ini mereka dilatih eh, cukup lama juga untuk bisa mengibarkan bendera gitu ya. Nah, ini jadi semacam latihan untuk mendisiplinkan. Makanya kami melakukan sejak saya di sini saya melakukan upacara bendera di luar ya dengan melakukan pengibaran bendera dan juga upacara lengkap gitu. Jadi bukan sekedar upacara di dalam ruangan kemudian selesai gitu ya. Bukan upacara seperti seremoni saja tapi justru menanamkan disiplin, menanamkan wawasan kebangsaan, termasuk juga menyampaikan sambutan gitu ya. Ini karena di beberapa acara kepala perwakilan tidak menyampaikan sambutan. Nah, ini kenapa perlu ada agenda atau ada mata acara penyampaian sambutan ini untuk menyampaikan pesan-pesan ya wawasan kebangsaan gitu ya. Ini yang perlu dilakukan gitu. Jangan sampai upacara hanya sekedar upacara selesai gitu ya, tapi harus ada pesan-pesan yang dimasukkan. Dan hari ini kita mulai dengan kegiatan salah satu lagi adalah membuat seminar ini ya. Jadi adik-adik atau anak-anak Indonesia yang sekolah di CLC ini hari ini paling tidak mulai mengenal apa sih itu Sumpah Pemuda, tanggal berapa Sumpah Pemuda lahir. Jadi nanti kalau saya berkunjung, saya tanya, bisa bercerita. Dan ini juga terkait dengan pertanyaan Pak Praitno soal tantangan menghadapi perkembangan teknologi informasi. Di satu sisi perkembangan teknologi informasi memang menguntungkan gitu ya, membuat jarak semakin dekat gitu kan. Mendekatkan yang jauh gitu ya, tapi jangan menjauhkan yang dekat gitu karena seringkali kita berdekatan samping-sampingan tapi nggak ngobrol malah asik dengan HP-nya, ini malah yang dekat malah jadi jauh gitu ya. Justru itu salah satu keuntungan dari perkembangan teknologi adalah mendekatkan yang jauh, sehingga seperti hari ini kita bisa bersama berkumpul dengan teman-teman yang ada di ruangan ini maupun yang ada di luar. Ini ada yang ada di bawah pohon, ada yang di dalam ruangan-ruangan kelas gitu ya. Bersama-sama ibu guru, bapak guru, dan teman-teman semua menyaksikan kita semua duduk di sini untuk berdiskusi tentang Hari Sumpah Pemuda. Ini salah satu keuntungannya. Kerugiannya adalah tadi yang seperti sudah juga disinggung oleh Prof. Asfi, yaitu misalnya
semakin maraknya judi online, kemudian pornografi, terus juga gaming ya. Gaming juga, permainan game ini di satu sisi mendorong peningkatan kreativitas, tapi di sisi lain juga meningkatkan ketergantungan kalau kita tidak bisa mengatur dengan baik. Nah, dalam konteks ini tentu saja makanya sebetulnya proses pembelajaran yang saya tahu dalam beberapa tahun terakhir ini khususnya dikaitkan dengan kurikulum merdeka gitu ya. Nggak tahu nanti ini menterinya ganti, kurikulum merdeka diganti lagi atau enggak, nanti kita lihat gitu ya. Yang jelas ini kita sudah 13 kali ganti kurikulum. Terakhir kurikulum 13 dan sekarang yang ke-13 adalah kurikulum merdeka. Nggak tahu nanti apakah akan ada pergantian kurikulum lagi di bawah menteri baru gitu ya. Tapi yang jelas proses pembelajaran yang saya tahu sekarang mulai coba beradaptasi dengan pendekatan yang berbeda. Kalau dulu kan hanya sifatnya pengajaran begitu. Sekarang kalau tidak salah ada pendekatan yang dinamakan taksonomi Bloom. Pendekatannya ada 7 tahapan, mulai dari sekedar pengenalan, pemahaman, dan terakhir adalah aktualisasi. Nah ini yang mungkin Pak Praitno bisa kembangkan gitu ya, proses pembelajaran, dan Bapak dan Ibu guru juga di CLC untuk coba mempelajari kembali taksonomi Bloom. Jadi pengajaran di CLC bukan sekedar hanya mengenalkan, ini kan karena di CLC juga terbatas ya, beda dengan di Indonesia, di pendidikan formal di Indonesia, ini kan terbatas sarana dan prasarannya. Ini pendekatan taksonomi Bloom akan sangat penting gitu ya. Jadi tugas Bapak dan Ibu guru pertama adalah hanya mengenalkan gitu ya, mengenalkan untuk mungkin level kelas 1 dan kelas 2 gitu ya. Terus nanti kelas 3, kelas 4 itu mulai naik levelnya, mulai dari pengenalan, pengetahuan, terus nanti pemahaman. Nah, di level SMP itu mulai diajarkan cara berpikir. Nah, nanti baru di SMA adalah menganalisis situasi. Nah, ini akan menjadi sangat penting ketika kita memberikan pembelajaran untuk ilmu-ilmu humaniora gitu ya. Kalau ilmu-ilmu eksakta kan jelas gitu ya, 1+1=2 gitu ya. Tapi kalau eksakta gitu kan, humaniora itu akan berbeda gitu, pemahamannya berbeda gitu. Nah, ini yang memang perlu didorong sehingga nanti anak di SMP ini bukan sekedar lagi pengenalan atau pengetahuan, tapi sudah tahapan menganalisis gitu ya, nanti di SMA itu lebih memberikan evaluasi dan pandangan. Nah, makanya di awal tadi saya mendorong untuk anak-anak ini berani bertanya gitu ya. Karena dengan bertanya dia akan mencoba mengetahui gitu ya, apa sih yang ditanyakan gitu kan. Bukan sekedar nanya, tapi dia tahu apa yang ditanyakan. Jadi dia menyimak kemudian ada hal-hal yang tidak sesuai dia bisa pertanyakan atau ada ingin yang ditanyakan. Nah, jadi mungkin saran saya kepada guru-guru di CLC mungkin coba mulai mendalami pendekatan taksonomi Bloom untuk bisa memberikan pengajaran yang lebih baik dan bisa juga memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Kemarin saya seperti mungkin Pak Praitno tahu juga ada beberapa guru yang ikut lomba ya, lomba pembatik ya, pembelajaran menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, ini bisa dilakukan bukan hanya untuk ilmu-ilmu sains, ilmu-ilmu eksakta, tetapi juga ilmu-ilmu humaniora. Jadi mungkin Pak Praitno dan guru-guru lainnya bisa mungkin melakukan kegiatan bukan semacam cerdas cermat cuma tanya apa ini tanggal lahir atau tanggal sejarah, tapi mungkin menggali lebih dalam, misalnya pandangan misalnya soal Sumpah Pemuda ini gitu ya. Gitu. Kemarin saya juga diminta oleh PIP ya, Persatuan Ibu Pertiwi atau apa itu ya, itu persatuan anak-anak alumni CLC untuk mewadahi ya, mewadahi mereka yang lulusan CLC untuk ya bikin kegiatan dan lain sebagainya, termasuk juga menyemangati adik-adik yang masih pada sekolah di CLC untuk lebih maju lagi ya. PIP saya lupa lah namanya Ibu Pertiwi lah, belakangnya Ibu Pertiwi tapi depannya apa gitu ya. Nah, itu kemarin saya memberikan tantangan kepada mereka untuk mulai menulis tentang apa yang mereka ketahui. Nah, jadi misalnya idenya gampang, misalnya kalian menulis sejarah orang tua masing-masing gitu kan. Nah, misalnya yang asal orang tuanya dari Bugis misalnya, coba tuliskan sejarah orang tua masing-masing.
kenapa sampai ke sini, kemudian bagaimana pengalaman di sini, dan nanti harapan kalian ke depan tuh apa. Gitu. Kemarin saya kasih tantangan ke mereka ke PIP untuk membuat tulisan itu. Nah, nanti tulisan-tulisan itu bisa dikirim ke saya. Nanti tulisan-tulisan yang bagus akan saya kumpulkan dan akan saya terbitkan menjadi buku antologi anak-anak Indonesia di Tawau. Jadi mungkin nanti bisa judulnya anak rantau, anak tahu, macam-macam lah. Sesuai nanti temanya. Nah, itu saya tantang mereka untuk membuat itu. Nah, di sini juga kalau kalian berani, saya akan juga tantang untuk membuat tulisan, berani bertulis, menulis, membuat opini tentang apa yang kalian alami di sini. Misalnya soal sejarah lah misalnya. Sejarah itu bukan hanya sekedar sejarah besar yang ditulis di buku-buku sejarah seperti Hari Sumpah Pemuda, Hari Kemerdekaan, tetapi sejarah kalian sendiri, sejarah keluarga juga itu bisa menjadi satu materi atau satu informasi yang menarik bagi banyak orang. Tidak banyak orang yang tahu tentang Tawau, tidak banyak orang yang tahu tentang anak-anak Indonesia yang ada di Tawau. Jadi Pak Praitno, Bu Guru Manda Rasi ya, bukan Manda Rasi mah istri, Manda, Bu Windah ya, dan juga Bu dari CLC Kepala Sekolah, Pak Thomas dan lain sebagainya, dan juga guru-guru yang ada di Zoom gitu ya. Coba dorong para siswanya untuk membuat tulisan gitu ya, buat tulisan, buat opini. Nggak usah takut-takut nulis beberapa paragraf, boleh pokoknya bisa. Nah, syukur-syukur nanti ke depan kalau tulisan kalian bagus, Pak Siswanto bisa kasih sponsor nih dari Bang Kaltim Tara gitu kan, kasih hadiah atau macam-macam gitu. Jadi itu, nah, jadi sebetulnya kita kalau kami di konsulat ya, Venesia dan Andre, jadi kita programnya yang langsung real gitu ya, langsung real bagaimana mendatangi sekolah-sekolah, kemudian mendorong anak-anak untuk bisa mengungkapkan pendapat gitu ya, kemudian juga hal-hal lain yang gak usah muluk-muluk lah gitu ya, nggak tergantung juga dengan bantuan operasional dari Kemendikbud yang kadang-kadang lama turunnya gitu ya, gitu. Jadi kita mulailah dari diri kita sendiri hari ini dan eh, lupa tuh kalau kata Agim tuh mulai dari diri sendiri dari hari ini dan apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Jadi itu kalau kalian berani, nah tantangan tadi silakan kalian terima. Nah, saya tunggu, saya siap untuk menjadi editornya gitu ya. Nanti bisa bisa menjadi buku dan itu tadilah. Nanti kalau kalian menulis ya jadi buku dan lain sebagainya, percayalah tulisan itu memiliki takdirnya sendiri, memiliki pembacanya sendiri. Jadi jangan khawatir tulisan kalian tidak dibaca gitu ya. Kalau tidak dibaca ya mungkin belum ada orang yang tertarik gitu ya. Nah, sekarang tantangannya bagaimana membuat tertarik. Oke? Nah, saya kira itu yang bisa jawab. Mudah-mudahan menjawab ya. Saya tidak menjawab yang teoritis. Nah, ini silakan kayaknya di atas masih ada. Silakan, Pak. Siap, terima kasih Pak Konsul. Itu tadi tantangan dari Pak Konsul untuk murid-murid, bukan hanya murid-murid yang sedang berada di sini ya, guru, murid, dan juga CLC yang ikut saat ini daring. Kalau seandainya tertarik untuk mengikuti, silakan, karena itu diketahui Pak Konsul ini, beliau adalah ilmuwan juga, dan beliau sangat tertarik dengan masalah menulis, dan juga selalu ingin membangkitkan keinginan dari orang-orang di sekitarnya supaya bisa menyampaikan pendapatnya, menyampaikan keinginannya. Dan tadi juga sudah disampaikan bahwa apabila tulisan-tulisan tersebut bisa di-compile dan kemudian diedit akan menjadi sebuah buku yang tentunya sangat menarik. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Konsul, kita tepuk tangan untuk beliau. Mungkin karena keterbatasan waktu, Prof masih ada yang bisa mau ditambahkan, Prof? Nggak ada, sudah cukup. Oh, nggak ada. Nah ini saya buka yang sesi kedua, namun ini mungkin sesi terakhir ya, karena kita sudah dibatasi dengan waktu. Silakan dari CLC mana itu? Oh, saat dari mungkin dari CLC Sabah, Mas dulu. Saya lihat mengacukan tangan, silakan. Gurunya atau muridnya tuh? Ya, silakan, muridnya. Yang kencang suaranya, saya nggak dengar.
Masih di mute, masih di mute. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Muhammad Alif Salam. Kadafi, saya dari CLC Sabamas. Pertanyaan ini saya tujukan ke Prof. Asfi Warman Adam. Pak, apa yang kami harus lakukan sebagai generasi penerus bangsa dalam menyikapi Hari Sumpah Pemuda ini? Terima kasih, Pak. Oke, pertanyaan kedua dari CLC Benta Simenggaris. Ayo langsung, silakan. Perkenalkan, nama saya Nitra Wayuni dari CLC Benta Menggaris. Mohon izin untuk bertanya tentang bagaimana cara memupuk, menjaga makna Sumpah Pemuda tentang persatuan bangsa supaya lebih mendarah daging. Karena sampai saat ini masih ada oknum yang sudah suka membelah persatuan bangsa. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nama siapa tadi? Lupa saya. Isra Wahyuni. Oh iya, terima kasih, Dek. Prof, silakan Prof kalau ingin menjawab pertanyaan dari anak-anak kita ini. Jadi apa yang harus dilakukan oleh generasi muda menghadapi persoalan-persoalan yang ada sekarang ini? Saya tertarik untuk sebetulnya menyampaikan hasil dari survei yang dilakukan oleh Kompas hari ini, bahwa citra pemuda saat ini di kalangan respondennya itu masih sangat baik gitu. Jadi 50%, 53% itu responden masih menganggap citra pemuda atau generasi muda itu masih sangat baik. Tapi adalah tantangan bagi mereka itu mempunyai perannya itu adalah menyuarakan isu-isu sosial. Mereka itu aktif di media sosial. Jadi para pemuda atau generasi muda itu supaya menyuarakan di dalam isu sosial yang positif gitu. Jadi mereka melakukan itu mereka berperan di media sosial, dan kemudian apa yang disebut dengan proses demokrasi seperti apa yang terjadi di Indonesia itu bisa juga dicermati perkembangannya melalui media sosial. Dan tantangan pada generasi muda yang akan datang itu adalah di Indonesia ini secara keseluruhan itu adalah lapangan kerja. Nah, ini tentu tugas pemerintah dan kita semua untuk menciptakan lapangan kerja yang menjadi persoalan 53% dari persoalan masa yang hari ini dan yang akan datang gitu. Dan hal-hal yang lain yang juga penting untuk dicermati oleh generasi muda, yaitu ancaman seperti tadi saya katakan ada judi online, dan ancaman yang lain itu juga yang juga sangat berbahaya itu adalah narkoba. Bagaimana generasi muda itu bisa menghindar dari narkoba, dan bagaimana mereka juga melalui media sosial itu bisa menyadarkan orang betapa bahayanya narkoba itu dan mencegah penyebarannya. Barangkali itu beberapa hal ya yang bisa dilakukan oleh generasi muda, berpartisipasi di dalam media sosial secara positif gitu. Barangkali itu jawaban dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Prof. Mungkin bisa menjawab semua pertanyaan yang keluar dari anak-anak kita, baik dari CLC Sabamas juga dari CLC Benta Menggaris. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih dan tepuk tangan kepada para narasumber pada hari ini yang sudah memberikan wawasan dan cerita mengenai sejarah Indonesia. Pasti ini menambah wawasan kita semua, dan khususnya kepada Profesor Asfi Basman
Terima kasih Prof. Mungkin suatu waktu nanti kita akan mengganggu Profesor lagi, minta waktunya agar bisa memberikan cerita sejarah Indonesia ini seperti apa. Karena kalau sekarang kita kan hanya mendengar mengenai Sumpah Pemuda. Kita juga pengen tahu mengenai sejarah-sejarah yang lain, Prof. Di hari-hari di hari-hari besar Indonesia lainnya kita bisa mengadakan seminar yang sama, dan ini kita akan jadikan kegiatan rutin di konsulat ini. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Profesor Aswi, Bapak Konsul dan juga Bapak Siswanto, dan juga seluruh CLC yang saat ini mengikuti kegiatan melalui daring, CLC yang ikut luring pada hari ini. Sekali lagi terima kasih. Semoga pertemuan ini membawa manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Iskandar Suksmadi selaku moderator, dan juga terima kasih pada yang terhormat Bapak Aris Heru Utomo serta Profesor Dr. Aswi Warman dan juga Bapak Siswanto. Tepukan yang meriah sekali lagi semuanya. Baik, kita akan lanjut dengan sesi foto bersama. Yaitu di atas panggung. Terlebih dahulu saya turut mengundang jajaran tim Bank Kaltim-Tara dan home staff yang hadir di ruangan Nusantara ini untuk berfoto. Bagi teman-teman, adik-adik, Bapak Ibu guru CLC yang ada di ruangan Nusantara, mohon dirapikan tempat duduknya. Selepas ini tetamu undangan akan duduk dan kita akan foto dari bagian bawah lagi. Ya, sekarang di atas panggung dulu Pak, silakan. Dipersilakan Bapak Ibu home staff yang ada di ruangan Nusantara. Baik, sebentar izin Pak, sekalian dengan teman-teman yang dari Zoom. Iya, tetap di tempat. Oke. Semoga masih ada. Iya. Oke, baik. Semua sudah open kamera. Kita sesi foto bersama ya, yang ada di Zoom. Tetap senyum. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Gaya bebas. 1, 2, 3. Dan izin yang terakhir. 1, 2, 3. Terima kasih. Seterusnya, silakan kembali ke tempat duduk semuanya, termasuk Bapak Ibu home staff. Senyum. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Demikian seminar Hari Sumpah Pemuda dengan tema pentingnya memahami semangat Sumpah Pemuda bagi generasi muda pada hari ini telah selesai. Tepukan yang meriah sekali lagi atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, dan terima kasih atas dukungan yang diberikan. Selamat tengah hari. Assalamualaikum, dan kita berjumpa pada acara yang selanjutnya. Terima kasih. Bapak Ibu delegasi apa kamu?
Kasih banyak. Halo.